Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahman dari kelas 11 MIPA 3 akan mempresentasikan analytical exposition. Definisi analytical exposition. Dalam definisi bahasa Inggris, analytical exposition adalah a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding its social function is to persuade the reader that the idea is an important matter. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, teks ini merupakan sebuah tulisan yang menunjukkan opini penulis mengenai hal-hal yang mereka pedulikan atau yang sedang terjadi di sekitarnya. Misalnya, seperti keunikan benda ataupun tempat. Fungsi dari tulisan ini adalah meyakinkan para pembaca bahwa topik yang diutarakan bukan hal penting yang dapat diperdebatkan atau dibahas bersama-sama. Terus ada juga struktur analytical exposition. Yang pertama, tesis. Awal mula untuk menulis analytical exposition adalah dengan bagian tesis. Bagian ini merupakan topik utama yang ingin kamu utarakan. Kamu juga bisa menulis berbagai alasan yang melatar belakangi permasalahan. Tesis selalu dimulai di paragraf pertama, dan tanpa tesis yang jelas, sebuah opini akan terbaca kurang kuat. Kamu tidak bisa mengubah melewati bagian ini. Yang kedua, ada argumen. Bagian argumen adalah bagian di mana seorang penulis akan bebas mengekspresikan pendapat mengenai topik yang akan dibahas. Biasanya sebuah analytical exposition memiliki lebih dari satu argumen atau pendapat. Hal ini bertujuan agar meyakinkan pembaca bahwa topik yang akan dibicarakan amatlah penting dan perlu dititik yang lebih lanjut. Pastikan agar argumenmu juga menyambung dengan paragraf-paragraf sebelumnya atau bagian tesis yang tadi. Hindari untuk menulis opini yang terlalu luas dan akan membuat argumen melenceng dari topik yang akan dibahas. Yang ketiga, ada reiteration atau conclusion, bisa disebut juga kesimpulannya. Penutup analytical exposition merupakan conclusion atau reason. Paragraf ini berisi mengenai penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utamanya. Selain itu, paragraf terakhir ini juga bisa berisi kesimpulan dari argumen yang kamu tulis di atas. Hal ini juga bisa bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahami isi dari opini yang sudah kamu tulis. Yang terakhir, ada ciri kebahasaan analytical exposition. Dalam sebuah analytical exposition text, terdapat beberapa ciri kebahasaan seperti menggunakan simple present, menggunakan rational process, menggunakan internal conjunction, menggunakan casual conjunction. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.